Kemacetan lalu lintas adalah problematika perkotaan yang semakin marak dijumpai di kota-kota besar. Kemacetan hampir merata di kota besar Indonesia. Apapun kebijakan pemerintah berkaitan dengan sistem transportasi, pada akhirnya harus memihak kepada rakyat banyak dengan mengedepankan mudah, aman, dan lancar. Di Indonesia, masalah kemacetan dapat dikelompokkan dalam dua kategori yang saling berkaitan. Pertama, berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur prasarana transportasi darat. Kedua, berkaitan dengan manajemen perkotaan dan manajemen transportasi. Transportasi sebagaimana dikemukakan oleh Nasution adalah perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Kegiatan tersebut mengandung tiga hal, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Menurut Ophir Z. Tamin, prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu satu, alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan, dan dua, prasarana bagi pergerakan manusia atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Klasifikasi transportasi. 1. Jalanan merupakan kebutuhan yang paling esensial dalam transportasi. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air, dan jalan udara. 2. Alat pengangkut merupakan unsur transportasi yang paling penting. Alat angkut ini dapat dibagi dalam jenis alat angkut dalam jalan darat, alat angkut jalan air, dan alat angkut jalan udara. Alat angkut jalan darat berupa gerobak, pedati, sepeda, motor, mobil, bus, truk, kereta api, dan lain-lain. C. Tenaga pergerak, yaitu tenaga atau energi yang digunakan untuk menggerakkan alat angkut tersebut. Untuk keperluan ini dapat digunakan tenaga manusia, tenaga binatang, dan tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga diesel, dan tenaga listrik. Karakteristik sistem transportasi. 1. Waktu perjalanan relatif. Waktu perjalanan relatif dapat diekspresikan sebagai suatu rasio waktu perjalanan dari pintu ke pintu di antara moda yang satu dengan moda yang lainnya. Pelayanan relatif yang disediakan oleh dua moda diukur dengan rasio aksesibilitas masing-masing moda tersebut. Ukuran ini memiliki efek relatif yang cukup besar dalam suatu perjalanan yang pendek. 2. Biaya perjalanan relatif. Althusser menyatakan bahwa dalam transportasi, elemen-elemen biaya yang diperlukan berkaitan dengan masalah jarak, waktu, dan jumlah uang. 3. Tingkat pelayanan relatif. Tingkat pelayanan relatif yang ditawarkan oleh setiap modal angkutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kecocokan, kenyamanan, dan kemudahan perpindahan modal. Manfaat transportasi. 1. Manfaat ekonomi. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia. 2. Manfaat sosial. Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, di antaranya pelayanan untuk perseorangan atau kelompok, pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan atau untuk bersantai, mendekatkan jarak. 3. Manfaat kewilayahan. Selain dapat memenuhi kebutuhan penduduk di kota, di desa, dan di pedalaman, keberhasilan pembangunan pada sektor transportasi dapat memenuhi perkembangan di wilayah. Prasarana dan kebutuhan transportasi. Peranan perencanaan transportasi adalah memastikan bahwa kebutuhan pergerakan dalam bentuk pergerakan manusia, barang, atau kendaraan dapat ditunjang oleh sistem prasarana dan transportasi yang ada. Sistem prasarana transportasi terbentuk dari: pertama, sistem prasarana atau penunjang, misalnya sistem jaringan jalan raya atau jalan rel termasuk terminal. Yang kedua, sistem manajemen transportasi, misalnya undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Yang ketiga, beberapa jenis moda transportasi dengan berbagai macam operatornya. Peningkatan jalan atau manajemen lalu lintas dapat dihasilkan melalui suatu studi transportasi yang terbatas. Studi-studi yang terbatas tersebut biasanya mencakup pertimbangan dari hanya satu moda perjalanan. Studi transportasi perkotaan pada sisi lain mencakup pertimbangan dari beberapa moda perjalanan dan interaksi satu dengan yang lainnya, dan konsekuensinya jauh lebih kompleks. Secara tradisional, perbedaan tipe transportasi ini sekalipun dirancang untuk memenuhi sasaran yang berbeda, mempunyai kerangka dasar yang sama yang mencakup hal berikut. 1. Tahapan survei dan analisis yang menetapkan permintaan sekarang untuk pergerakan dan cara memenuhinya, dan hubungan antara kebutuhan pergerakan ini dengan lingkungan perkotaan. 2. Tahapan peramalan dan perumusan perencanaan. Yang ketiga, tahapan evaluasi yang mencoba untuk menilai apakah proposal transportasi yang diajukan memenuhi proyeksi permintaan untuk perjalanan dengan tingkat keamanan yang memadai, kapasitas, dan tingkat pelayanan, dan memberikan keuntungan maksimum kepada komunitas dengan biaya yang minimum. Ketiga langkah ini adalah suatu bagian yang esensial untuk proses perencanaan transportasi.